Selamat hari Minggu anak-anak semua. Bunda Lupi senang sekali Bunda dapat bertemu dengan anak-anak hari ini walaupun melalui video streaming. Bunda berharap anak-anak berada dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita walaupun anak-anak belajar di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos hari ini adalah Bunda Lupi, Bunda Rita, dan Kak Dendi yang selalu setia menemani kita semua. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah impa, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Kita pakai gerakan Kita ya Bunda. gerakan ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita siapkan Alkitab kita, buku catatan, dan jangan lupa alat tulis kalian ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Esra 1 ayatnya yang ke-1 sampai ke-5 dengan judul Aku Mau Membangun. Dan pembacaan firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh teman kita Valentino Jaha dari Ranting Irene. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 135 bait pertama, Sabdamu Abadi. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita juga siapkan hati dan pikiran kita serta memohon bimbingan Roh Kudus. Kakak dan Bunda, anak-anak semua, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan juga membuka hati kami sehingga kami mengetahui kehendak Tuhan kepada kami semua. Ya Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali hari ini Bunda ada di sini bersama anak-anak di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelum anak-anak mendengar
cerita Bunda hari ini kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab, yaitu dari Esra 1 ayat 1 sampai 5 yang akan dibawakan oleh kakak kita, yaitu Kakak Valentino Jaha. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores pada Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta, benda, dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Nah anak-anak, firman hari ini bertemakan tentang aku mau membangun. Ya anak-anak, di sini ada gambar sebuah bangsa yang besar sekali. Anak-anak masih ingat nggak tentang bangsa Israel? Ya, bangsa Israel, umat Allah yang terpilih. Bangsa Israel ini walaupun umat pilihan Allah, tapi mereka keras kepala dan bandel. Sehingga di antara bangsa Israel terjadi perpecahan, dan saat bangsa Babel datang menyerang mereka, bangsa Israel kalah. Akhirnya mereka ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah raja Persia. Dia menawan bangsa Israel selama 70 tahun. Nah, Nabi Yeremia pernah bernubuat kalau suatu saat Tuhan akan menolong bangsa Israel. Nah, setelah Raja Nebukadnezar berganti hingga dipimpin oleh Raja Koresy, akhirnya melalui Raja Koresy ini tergenapilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, yaitu janji Tuhan. Janji Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah pembuangan di Babel. Raja Koresy ini merasa semua orang harus mengucap syukur pada Allah mereka, termasuk bangsa Israel. Maka Raja Koresy menyuruh semua orang Israel kembali ke Yerusalem. Tetapi sesampai di sana mereka bingung, gimana ya cara membangun rumah Tuhan? Nah, anak-anak tahu nggak membangun itu apa? Membangun sama dengan mendirikan, artinya mendirikan rumah Tuhan. Sampai Raja Persia menugaskan Esra untuk mengatur bangsa Israel. Esra itu adalah seorang Yahudi, imam dan ahli kitab Taurat. Nah, Esra ini dipilih karena dia dianggap mampu dan paham tentang perkara bangsa Israel.
Nah anak-anak, tugas Ezra ini tidak mudah loh, karena harus menggerakkan bangsa Israel untuk membangun kembali, terutama membangun rumah Tuhan. Kenapa ya harus membangun rumah Tuhan dahulu? Ya, karena di dalam rumah Tuhan itu mereka menjadikan tempat untuk berkumpul dan berdoa. Sama juga seperti anak-anak juga harus membangun seperti bangsa Israel. Nah, ini bangsa Israel pulang kembali ke Yerusalem bersama Ezra untuk membangun Bait Allah. Nah, anak-anak, ini adalah contoh gambar seorang tukang yang sedang membangun suatu bangunan. Anak-anak, walaupun anak-anak masih kecil, anak-anak kan gak mungkin membangun rumah, apalagi membangun rumah Tuhan yang sekarang ini kita sebut dengan gereja. Ya, karena kita masih kecil. Nah, anak-anak, di Alkitab ada mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Nah, badan anak-anak itu adalah bait Allah. Jadi, anak-anak juga harus membangun tubuh anak-anak dengan apa? Yaitu dengan makanan rohani dan makanan jasmani. Nah, ini dia makanan rohani yang harus anak-anak makan untuk membangun tubuh rohani anak-anak. Yaitu 1, baca Alkitab. Ya, tapi Bunda, saya kan belum bisa baca Alkitab. Nah, anak-anak jangan khawatir. Anak-anak boleh minta bantu mama, papa, kakak, atau om tante, atau oma dan opa untuk minta tolong dibacakan Alkitab. Ya, setiap hari, bukan cuma hari Minggu aja. Setiap hari anak-anak harus membaca Alkitab. Juga, anak-anak harus berdoa. Berdoa bukan untuk berdoa makan aja, tapi doa dalam segala hal. Mau baca Alkitab, mau pergi, anak-anak harus berdoa. Karena itu adalah makanan untuk membangun rohani anak-anak. Selain itu, nanti kalau pandemi ini sudah berakhir dan kita bisa ibadah bersama, kita juga harus beribadah. Ya, beribadah seperti pada gambar ini. Beribadah bersama teman-teman, membaca Alkitab. Kalau ibadah harus tertib, harus duduk yang manis. Begitupun kalau ibadah di rumah, anak-anak juga harus mengikuti ibadah dengan baik. Kalau bernyanyi, anak-anak harus bernyanyi. Bukan karena di rumah, terus anak-anak duduk-duduk santai. Tidak, anak-anak juga harus bernyanyi. Waktu membaca Alkitab, waktu mendengar cerita, anak-anak juga harus mendengarkan dengan baik, tidak kasak-kusuk, bukan juga dengan sambil makan ya, karena kita sedang beribadah. Nah, selain itu kita juga membangun diri kita dengan ilmu pengetahuan ya. Anak-anak juga harus belajar di rumah, walaupun belajarnya secara daring atau dikasih tugas sama gurunya dari sekolahan. Anak-anak harus tetap belajar, meskipun anak-anak masih di rumah. Karena belajar itu untuk membangun rohani anak-anak juga, agar kita menjadi anak yang pandai, yang pintar, dan dapat membantu orang lain. Nah, itu bagus. Anak-anak, selain anak-anak harus membangun rohani, anak-anak juga harus membangun jasmani anak-anak. Caranya dengan apa? Ya, anak-anak makan dengan makanan yang bergizi. Makan tidak dibuang-buang. Kalau mama papanya memberikan makanan yang ada, anak-anak harus makan. Jangan anak-anak ngeluh, aku bosan makan ayam, aku bosan makan tempe. Jangan seperti itu ya. Apapun yang orang tua anak-anak sudah berikan pada masa pandemi ini, anak-anak harus syukuri. Karena di masa pandemi ini banyak sekali anak-anak yang tidak bisa makan. Selain itu juga, membangun tubuh jasmani anak-anak harus juga dengan istirahat yang cukup. Jangan karena di dalam rumah anak-anak bermain terus, anak-anak sampai lupa tidur siang atau lupa tidur malam atau tidur terlalu larut. Nah, tidak boleh kayak gitu. Anak-anak harus tetap istirahat supaya badan anak-anak sehat. Anak-anak jadi baik berpikir, baik juga berkata, dan bangunan rohani anak-anak juga
terbangun dengan baik. Selain itu, anak-anak juga harus membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan badan, membersihkan rumah. Nah, itu contoh anak-anak membangun bait suci, membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan di dalam tubuh anak-anak. Supaya Tuhan tetap ada di dalam anak-anak dan anak-anak selalu diberkati. Nah, anak-anak, ada aktivitas yang harus anak-anak kerjakan di rumah ya. Bahan-bahannya seperti ini. Ada kertas, lalu ada kertas lipat, ada lem, ada gunting, boleh pakai sedotan atau stik es krim, dan pewarna. Kita akan buat apa, Bunda? Di dalam kertas, anak-anak membuat suatu bangunan seperti bangunan rumah Tuhan, seperti gereja. Lalu anak-anak hias seperti ini, ya, seperti itu. Nanti sedotannya bisa dipakai untuk membangun gereja, lalu kertas lipatnya bisa dipakai untuk membuat tembok. Seperti Bapak tukang yang tadi. Setelah gerejanya jadi, anak-anak boleh warnai supaya gambarnya lebih cantik. Nanti kalau sudah jadi semua, anak-anak boleh share supaya kakak Bunda tahu. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Bunda berpesan supaya anak-anak masih tetap di rumah. Kalau keluar jangan lupa pakai masker, jangan lupa menjaga jarak, dan anak-anak harus menjaga kesehatan anak-anak. Ya anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak Bunda Layan. Ada tugas, aktivitas yang harus dikerjakan. Kalian bisa minta tolong mama dan papa untuk menyiapkan bahan-bahannya ya. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 191. Bisa tuh? Bisa. Satu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus sendiri umatnya. Dengan turun tangannya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Lupi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk hari yang Tuhan berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama. Tuhan, pimpin kami, bimbing kami agar kami bisa memahami firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, bahkan sampai dengan Bapak Lurah di tempat kami Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami agar boleh mengambil kebijakan yang tepat Tuhan, sehingga virus COVID-19 boleh segera berlalu dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk beribadah secara langsung lagi seperti dulu Tuhan. Kami rindu untuk impa, untuk bertemu dengan teman-teman kami. Kiranya Tuhan memberkati upaya-upaya untuk melawan virus ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua kami Tuhan. Untuk orang tua kami semua, kiranya Tuhan memberkati papa mama kami dalam pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka. Tuhan memberkati. Dan juga kami berdoa untuk kami semua Tuhan, untuk anak-anak kami yang setia beribadah kepadamu dari rumah mereka masing-masing Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami ini dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, hati yang taat kepadamu ya Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, secara khusus untuk GPIB Maranatha. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami, memberkati pendeta, memberkati
seluruh pelkat yang ada, seluruh pelayanan yang ada, Tuhan berkati. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap salah dan dosa kami. Kiranya Tuhan menyertai kami selalu, memberkati kami selalu. Inilah doa sembahyang kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 152. Kita nyanyikan 2 kali ya, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, persembahan yang sudah anak-anak berikan nanti bisa minta tolong kepada papa atau mama untuk dibawakan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah hari ini. Kita berdoa dengan doa persembahan dan memohon berkat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai ibadah IMPA hari ini. Kami dan anak-anak sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Kiranya damai sejahtera menyertai dan melindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan
ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Hosiana. Bunda akan hitung ya, 1 sampai 3. Biar bersama-sama. 1, 2, 3. Hosiana. Nah, anak-anak yang terkasih, ada satu pengumuman ya. Minggu depan di Bali ada Hari Raya Nyepi. Karena kalau Hari Raya Nyepi itu internet di Bali pasti dimatikan. Jadi untuk ibadah IPA kita minggu depan akan dimajukan ke hari Sabtu tanggal 13 Maret. Jangan lupa ya. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.